Bayangkan sebuah negeri yang setiap tahunnya kehilangan triliunan rupiah bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena ketiadaan instrumen hukum yang kuat untuk menindaklanjuti aset yang jelas dimiliki oleh para pelaku kejahatan namun belum sempat dihukum, menghilang, atau kabur ke luar negeri. Kondisi inilah yang dialami Indonesia saat ini, di mana rancangan Undang-Undang RUU perampasan aset tak kunjung disahkan dan negara terus menanggung kerugian besar yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan, kesejahteraan rakyat, atau memperkuat sistem hukum dan institusi penegak keadilan. Sebuah ironi pahit yang diungkap oleh Transparency International Indonesia, bahwa negara kehilangan potensi penerimaan hingga triliunan rupiah setiap tahun, hanya karena tidak ada mekanisme non-conviction based asset forfeiture yang memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu vonis pengadilan terhadap pelakunya. Dalam perjalanan panjang legislasi, RUU ini sudah masuk daftar prioritas prolegnas beberapa periode, namun selalu tertunda, sehingga urgensi dan momentum untuk mendorong pengesahannya terus bergantung pada ikhtiar politik hukum. Padahal jika seandainya undang-undang ini sudah ada sejak dulu, aset-aset tak bertanggung jawab, seperti yang dimiliki tersangka Riza Khalid bisa segera dirampas, meskipun ia masih berstatus DPO, sehingga kerugian yang diderita negara dapat diminimalisir jauh sebelumnya. Ketika RUU perampasan aset disahkan, Indonesia akan memiliki senjata baru untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Mekanisme INREM atau Non-Conviction Based Forfeiture memungkinkan negara merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa menunggu keputusan pidana individu. Ini bukan sekadar teori abstrak, melainkan solusi konkret untuk mempercepat restitusi kerugian negara, memperkuat posisi keuangan negara, serta memberikan efek jera berupa kehilangan aset kepada pelaku kejahatan. Secara ekonomi, RUU ini berpotensi membawa 5 keuntungan nyatanya. 1. Pemberantasan korupsi lebih efektif. 2. Pemulihan aset negara atau 3. Keadilan untuk masyarakat. 4. Mencegah pencucian uang. 5. Meningkatkan kepercayaan publik. Secara hukum, pengaturan ini selaras dengan komitmen Indonesia terhadap UNCAC, di mana negara perlu mengadopsi mekanisme yang memungkinkan pemblokiran, penyitaan, dan pengelolaan aset tanpa bergantung pada vonis pengadilan. Sebuah pendekatan yang diharapkan mengurangi celah hukum dan mempercepat pemulihan kerugian. Saatnya kita membayangkan harapan baru suara masyarakat yang tertindas, pajak rakyat yang tersedot untuk korupsi, kini dapat disuarakan kembali sebagai modal pembangunan, infrastruktur, pendidikan, dan keadilan. Semua itu bisa terwujud jika RUU ini benar-benar menjadi hukum yang hidup dan dijalankan dengan penuh integritas. Namun, lensa harapan tadi harus dibarengi dengan kesadaran akan risiko. Serius, mekanisme non-conviction based forfeiture berpotensi menabrak hak asasi utama, seperti asas praduga tak bersalah, dan hak milik pribadi terutama, jika beban pembuktian dipindahkan ke subjek, sehingga bisa dianggap melanggar pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Secara sosial, penindakan semacam ini juga dapat menimbulkan resistansi publik, menimbulkan persepsi bahwa pemerintah dapat merampas aset secara sewenang-wenang, terlebih jika tidak disertai transparansi, akuntabilitas, dan jaminan hukum yang ketat. Oleh karena itu, mustahil melepaskan kebutuhan simbolik pembentukan lembaga ad hoc yang akan memastikan proses penyidikan dan pengelolaan aset dilakukan secara akurat, efektif, dan bebas konflik birokrasi dengan dipimpin oleh BPK, agar fungsi antar lembaga penegak tidak tumpang tindih. Aspek yuridis lain yang menjadi pijakan adalah perlunya aturan tata cara yang adil, pembuktian objektif, dan perlindungan hak pihak terkait dalam penyusunan RUU ini. Sudah ada upaya landasan filosofis, sosiologis, bahkan yuridis agar ketentuan pasal-pasal tersebut tidak hanya normatif, tetapi juga memiliki keseimbangan yang jelas antara keadilan retributif dan restoratif. Triliunan rupiah yang hilang bukan sekadar angka, melainkan sekolah yang tak pernah dibangun, rumah sakit yang tak pernah berdiri, dan mimpi rakyat yang terampas. Jika RUU perampasan aset benar-benar disahkan dan dijalankan dengan adil,
maka uang rakyat bisa kembali, kepercayaan bisa pulih, dan keadilan akhirnya hadir. Inilah saatnya bangsa ini memilih, membiarkan kegelapan, atau menyalakan cahaya harapan.